Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas analisa HMSP ya. Kenapa kok turun terus? Ya, ada yang request di kolom komen. Sejak 2018 itu all time high-nya pernah di 5.500 ya. Saat ini harganya 680 atau turun 87,6%. Ya memang nggak cuma HMSP yang turun ya. Emiten rokok seperti GGRM dan WIIM juga turun. Nah, kita akan bahas yang HMSP karena yang di-request adalah HMSP ya. Ini adalah video, saya juga sudah pernah membuat analisa video HMSP ya, pertanggal 22 Maret dan waktu itu saya memprediksi atau menganalisa harganya akan ranging aja di 820 sampai 935 ya. Ini menjelang dividen, kemudian habis dividen turun ke 850 ya. Tapi ternyata kenyataannya turunnya parah ya. Ini waktu saya membahas dia naiknya nggak sampai 935 ya, hanya rangingnya sampai 880. Nah, setelah dividen dia turunnya dalam ya, 780 dan setelah eh X-date ini masih turun lagi sampai 680 lah. Kira-kira ini kita akan bahas kenapa, kira-kira kita akan cari coba ulik-ulik kenapanya, kemudian siapa dan apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli saham HMSP. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu ya karena semua emiten rokok itu turun ya. Ini adalah data dari BPS yang saya sudah jadikan satu ya. Kita lihat ya overall ya perokok ya. Per tahun 2015 itu ada 30,08% perokok di Indonesia yang terdata ya. Kemudian puncaknya itu kan HMSP puncaknya di 2018 ya, harganya all time high 5.500-an. Ya, itu ternyata juga merupakan puncak perokok yang naik cukup signifikan yaitu 32,2%. Ya, ini yang di atas 15 tahun teman-teman ya. Nah, kemudian 2019 mulai turun, 2020 Covid turun, drop dan tidak pernah naik lagi ke angka 29. Ini masih stagnan saja di sini, teman-teman. Jadi secara overall rokok ini sebenarnya turunnya nggak signifikan sekali ya kalau kita melihat data ya. Saya sendiri berpikir kalau waktu Covid itu yang perokoknya tuh turun sangat signifikan ya karena menjaga kesehatan. Ternyata secara data enggak ya. Turunnya nggak banyak, teman-teman. Bahkan 2021 itu malah cenderung lebih naik ya. Mungkin yang lebih stres banyak jadi tambah naik ya. Ini turun lagi 2022 ini ya di sini-sini aja teman-teman ya, masih di kisaran 28. Artinya penurunannya sudah tidak tambah turun ya, tapi juga tidak ada kenaikan yang signifikan. Meskipun prosentasenya sama, tapi kan jumlah penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun tiap tahun bertambah. Jadi mestinya secara nominal ini adalah bertambah. Ya, inilah gapnya secara sejak 2015 rata-rata turun, yang naik hanya yang di umur usia 40 sampai 44 tahun yang merokok. Ya, jadi secara industri sebenarnya customernya masih ada ya. Ini customer barunya ya, umur 15 sampai 19 memang cenderung turun di 9,62 ya. Dari yang dulunya double digit sekarang single digit terus nih, 999 terus. Ini yang berusaha ditekan oleh pemerintah ya. Dari sini ya, karena kalau sudah langganan di sini biasanya langganannya sampai 65 plus ya biasanya, tapi kan enggak selalu seperti itu. Jadi secara industri sebenarnya ya fine-fine aja ya. Yang jadi masalah sebenarnya adalah cukai. Ya, cukainya yang bertambah tinggi. Ya, cukainya dinaikkan terus. Kenapa dinaikkan terus? Ya karena usaha dari pemerintah mau menekan jumlah perokok. Kenapa? Karena dianggap merokok itu berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan itu kan sekarang pemerintah ada jaminan sosial ya. Ada BPJS kesehatan di mana itu menggunakan budget pemerintah. Nah, ini terkait kan. Semakin banyak perokoknya, semakin banyak yang klaim. Memang dari rokok dapat cukai, tapi dari sisi kesehatan dia juga ngeklaim budget BPJS-nya semakin meningkat ya. Dan bukan masalah untung-untungan seperti itu aja, akhirnya juga kalau warganya tidak sehat ya tentu saja kurang produktif ya. Diharapkan dengan penurunan perokok ini meningkatkan selain mengurangi mengurangi angka klaim BPJS ya juga meningkatkan produktivitas orang Indonesia. Ya jadi gambarnya itu ya, cukai naik ya, itu sih sudah hal yang bukan luar biasa lah, emang setiap tahun naik ya. Jadi kan berita-berita cukai naik itu ya biasa saja sih menurut saya karena setiap tahun sudah naik gitu ya. Oke, jadi secara jumlah perokoknya nggak terlalu menakutkan ya penurunannya ya kalau dalam bisnis rokok ya. Oke, kemudian sekarang
Kita akan cek ya, jangan-jangan perusahaannya bermasalah, kita cek ke laporan keuangannya ya. HMSP ini adalah update laporan keuangan per kuartal 1 2024 yang paling baru ya. Kita akan mulai dari asetnya dulu. Kita cek asetnya. Dari sini ternyata asetnya malah naik, teman-teman ya. Dari Desember ke Maret naik asetnya, jadi nggak ada masalah ya. Kalau kita lihat di sini juga tidak ada eh, yang aneh-aneh ya. Nih kas tara kas, piutang, aset keuangan derivatif juga nggak ada ya. Pinjaman, persediaan nggak aneh-aneh ya. Jadi sebenarnya ini bersih ya, laporan keuangannya bagus. Liabilitasnya turun ya. Tadi di saat asetnya naik, liabilitasnya turun. Ya, dan kita cek di liabilitasnya ini juga nggak ada hutang bank ya. Ya, nggak ada hutang bank ya. Kemudian pasti ekuitasnya naik karena tadi asetnya naik, liabilitas turun, pasti ekuitasnya naik sangat banyak ya. Kita lihat ekuitasnya juga naik. Jadi sebenarnya secara balance sheet ini sehat, teman-teman ya. Saldo labanya juga positif ya, masih sehat. Nah, kita bandingkan ya, sekalian teman-teman ya, biar nggak ngulang lagi. Ya, kita bandingkan dengan 2018 di mana 2018 ini adalah all time high-nya HMSP di 5.500 ya. Jumlah asetnya 46 triliun ya. Untuk saat ini masih lebih tinggi loh daripada harga all time high ya secara balance sheet ya. Asetnya ya, liabilitasnya yang naik teman-teman ya. Liabilitasnya naik 2 kali lipat dibandingkan yang sebelumnya. Ekuitasnya dulu 35 triliun, sekarang 32 triliun. Jadi ekuitasnya juga turun. Ya, liabilitasnya naik dalam jangka panjang ya, tapi secara total aset itu masih naik. Nah, sekarang kita bandingkan sekarang kita masuk ke laba ruginya ya. Kinerja perusahaannya seperti apa? Kalau balance sheet-nya sih sehat-sehat saja. Kita lihat penjualannya naik ya, Maret ke Maret masih naik. Ya, kemudian kita cek labanya naik. Ya, jadi sebenarnya kinerjanya masih naik sih. Ya, nggak ada masalah tuh, tapi harganya malah turun ya. Nah, sekarang kita cek bandingkan dengan all time high-nya 2018. Penjualan bersihnya 106 triliun ya. Kalau ini kan 29 triliun, naik penjualannya ya. Karena kalau ini kan baru kuartal 1 ya, tinggal dikali 4 aja ya. Kalau 29 dikali 4 itu jadinya 116 triliun, mestinya naik. Labanya ini 2,2 dikali 4 8,8, memang labanya yang turun teman-teman ya. Dulu labanya sampai 13,5 triliun ya. Tapi ya turunnya nggak parah juga ya, nggak separah harganya yang turun 87% ya. Ini labanya cuma turun berapa persen, nggak sampai 87% teman-teman ya. Oke, kita cek dari arus kasnya ya. Nah, ini arus kasnya ternyata negatif teman-teman ya, dan paling banyak itu untuk pembayaran cukai ya. Jadi memang mungkin waktunya pembayaran cukai di sini ya teman-teman ya. Maret ya, di kuartal 1 bayar cukainya cukup tinggi. Ya, kemudian dari investasi ini terlihat positif, tapi sebenarnya ini karena ada pemberian pinjaman, dan ini dari 2018 memang sudah seperti itu ya, dia sering kasih pinjaman ke pihak berelasi ya. Tapi kalau kita lihat ini capexnya masih ada teman-teman ya. Ini capex masih ada ya, pembelian aset tetap, akuisisi aset tetap masih ada. Pendanaan juga negatif ya, jadi cenderung tidak punya hutang ya, tidak menambah hutangnya. Nah, dari sini kita lihat ya, secara laporan keuangan sebenarnya HMSP ini tidak ada masalah sama sekali ya. Tadi secara jumlah perokok memang juga turun, tapi ya sudah turunnya tuh sudah mentok gitu ya, sudah nggak, secara persentase memang segitu-segitu aja, tapi kalau jumlah pengalinya mestinya tambah banyak. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah nih, tapi kok harga sahamnya turun terus. Nah, kira-kira kenapa ya? Sekarang kita cek ya, ini sudah kita cari tahu kenapanya. Susah ya, kenapanya ya, yang bisa disalahkan satu-satunya adalah kenaikan cukai, itu aja sudah. Ya, kenaikan cukai, kemudian masyarakat sekarang ini sudah mulai sadar kesehatan, itu kan isu-isu yang dilontarkan untuk dicari kenapa kok saham rokok ini madesu atau masa depannya suram. Tapi kalau ngelihat data sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, sekarang kita cek ya siapa yang buang barang. Ya, ini HMSP. Kita lihat ya, di sini saya sudah tambahkan ya. Di kolom kuning ini adalah 3 pemilik terbesar ya, saham HMSP ya. Nah, ini yang kurang bagus adalah Lokal ID adalah pemilik terbesar dan semakin besar. Ya, kita lihat setiap grafiknya naik terus teman-teman. Inilah sebenarnya kalau saya boleh bilang ya,
Yang menyebabkan utamanya sahamnya turun tuh ya ini, ya bukan yang tadi itu, bukan yang apa, laporan keuangan lah, cukai naik itu bukan, tapi inilah yang sebenarnya menyebabkan harga sahamnya turun. Kenapa lokal ID beli terus, ya. Kemudian yang terbesar kedua ini lokal IS buang setahun terakhir, lokal CP memang ini mulai beli lagi. Ya, kita lihat reksadana lokal buang terus, yang memberi tekanan jual paling tinggi ya 2,37%. Ya, ini stoknya juga masih banyak. Kalau mau ngabisin stoknya berarti kira-kira masih butuh 1,5 tahun lagi dari hari ini. Ya, dari video ini dibuat. Karena ini setahun dia buang 200 juta lembar saham, sekarang sisa stoknya masih 300 juta lembar saham. Jadi kalau dia mau buang dengan cara yang sama, ya masih butuh waktu 1,5 tahun lagi. Artinya tekanan jual masih ada 1,5 tahun lagi ya. Kalau dia buangnya dengan cara yang sama. Kalau dia lebih slow ya mungkin bisa lebih lama tapi harganya bisa lebih tinggi. Reksadana asing juga buang barang ya, ini buang barang juga ya. Oke, jadi ini ya tonton ya, siapa yang buang barang kita sudah lihat. Ya, yang buang barang reksadana paling besar, kemudian reksadana lagi paling besar. Jadi dua reksadana baik lokal maupun asing sama-sama memberi tekanan jual terhadap HMSP ini. Pertanyaannya, ini kan setahun terakhir. Sudah dari sejak kapan mereka memberikan tekanan jual ya? Nah, karena data saya ini terbatas ya, hanya dari 2019 saja, sedangkan tadi all time high-nya di 2018, jadi saya akan mengcapture saja tahun 2019. Ya, kita lihat ya. Nah, ini saya sudah besarin karena yang sebelumnya itu tidak terlihat ya, karena kecil. Oke, ini HMSP teman-teman ya. Ini data saya hanya ada dari Juni 2019. Kita lihat struktur pada saat 2019 ini harganya kira-kira masih 3 ribuan. Sudah turun tapi masih 3 ribuan. Pemilik terbesarnya siapa? Kita lihat di sini lokal ID dulu. Lokal ID di sini hanya 18,26% ya, bandingkan dengan hari ini yang 60% ke atas. Ya. Terbesar pertamanya nah ini dia. Lokal MF atau reksadana lokal 21,8, lokal IS 20%. Jadi ini tambah sini aja sudah 41%. Ditambah kemudian terbesar lagi ada di reksadana asing 13,63, yang lainnya kecil-kecil ya. Ini OT juga ada 7,6% ya. Nah, kita bandingkan teman-teman ya, kita bandingkan saat ini lokal IS yang tadinya 20,25%, sekarang tinggal 5,6%. Lokal ID yang tadinya 18,26%, tadi sudah disebutkan ya, sekarang 65,54% ya, mendominasi. Lokal MF 21, sekarang tinggal 3,46% ya, kemungkinan akan menghabiskan stoknya. Jadi tekanan jual masih banyak. Foreign MF 13%, sekarang tinggal sisa 3,19%. Oke. Ya, jadi ini ya teman-teman ya. Kenapa kok HMSP turun ya? Sekali lagi, struktur saham itu menentukan harga sahamnya ya, bukan fundamentalnya. Fundamentalnya bagus loh. Ya, kita lihat tadi balance sheet-nya bagus, penjualan juga masih naik, sektornya juga nggak turun-turun banget, memang turun tapi ya cuman 1%, 2% dari all time high-nya dia ya, jumlah perokoknya. Tapi harga sahamnya turun drastis. Karena apa? Karena ada perubahan struktur saham yang dulu lokal ID ini kecil, sekarang menjadi dominan. Dan kita lihat ya, butuh waktu berapa lama? Sejak 2019 teman-teman ya. Sejak 2019 dia butuh waktu berapa tuh ya? 2019 beberapa tahun ya, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ya, butuh waktu kira 4 tahunan atau 5 tahunan untuk membuang barang, menghabiskan stoknya. Nah, nanti begitu mau ngumpulin lagi, ya, kapan HMSP akan kembali ke all time high-nya 5.500? Ya ketika ini lokal MF strukturnya mulai naik lagi, lokal ID mulai berkurang, lokal IS naik lagi kayak dulu. Nah, kalau strukturnya sudah kembali lagi seperti tahun minimal Juni ini, saya pastikan ya, harganya nggak jauh-jauh deh dari harga sebelumnya, yaitu di kisaran 3 ribuan. Ya, dan itu nggak bisa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan teman-teman ya. Mestinya juga bertahun-tahun. Nah, makanya teman-teman ini penting kalau misalnya teman-teman bisa memiliki data ini ya, bisa tahu, oh dulu pada saat struktur saham seperti ini harganya sekian, sekarang kenapa turun ya, pasti gini ya, saya belum pernah menemukan ya, saham yang dikuasai oleh lokal ID di luar pengendali ya, kalau lokal ID-nya pengendali ya beda. Saya belum pernah menemukan saham yang dipegang mayoritas oleh lokal ID, saham floating, itu yang harganya naik terus, belum ada ya.
Oke, terakhir ya kita sudah tahu siapa yang buang barang. Apakah saat ini adalah saat yang beli? Nah, kalau kita lihat ya terakhir di April ke Mei, ya lokal ID ini masih bertambah teman-teman ya. Terakhir kan saya datanya dari ini ya, Januari ke Februari ya, data video saya terakhir ya. Januari ke Februari. Lokal ID masih beli, IS ini beli padahal ya, IS beli ya. Dana pensiun ini mulai jual, reksadana masih jual, reksadana masih jual ya. Kemudian dari Februari ke Maret ya, Februari ke Maret kita lihat lokal ID justru malah tambah agresif belinya karena mungkin mau dividen teman-teman ya. Makanya rangingnya nggak jadi naik tapi langsung drop ke bawah karena ternyata nggak usah dinaikin pun lokal ID sudah agresif membeli ya. Kemudian di bulan April terakhir tadi di bulan Mei ya, kita lihat lokal ID juga masih membeli, reksadana masih jual. Ini reksadana asing masih beli tapi sedikit sekali ya. Ini insurance juga masih jual ya. Ini ada CP yang juga beli. Nah, kira-kira dari data ini ya, ya menurut saya ini belum saatnya untuk beli ya teman-teman ya. Bagaimana kalau besok naik ke 780? Ya, kalau saham kalau turun tuh pasti ada naiknya teman-teman ya. Kalau turun pasti ada naiknya, tapi jangka panjang masih turun lagi. Ini ada naiknya kan, turun lagi gitu ya. Jadi selama perpindahan dari pembuangan apa atau transfer stok lah ya dari big money ke lokal ID ini, investor retail lokal ya akan selalu ada riak-riak naik turun, tapi jangka panjang tetap turun karena yang menguasai adalah lokal ID. Bagaimana kalau uang besarnya nggak pernah masuk lagi ke saham HMSP, dikuasai oleh lokal ID? Ya harga sahamnya akan di situ-situ terus dan ujung-ujungnya hanya akan menjadi saham dividen. Ya udah hanya mengandalkan dividen ya. Untungnya HMSP ini yang membagikan dividen ya, yang yieldnya juga sampai saat ini sudah 10%. Jadi masih lumayan lah ya. Kita pegang beli di harga saat ini, tunggu 10 tahun ya, kinerjanya nggak usah naik, tunggu 10 tahun balik modal. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi saat ini menurut saya belum saatnya beli. Meskipun naik ya, itu pun kemungkinan besar akan turun lagi ya. Saya tadi sudah bilang ya, harganya akan kembali ke 5.600 tuh butuh waktu yang cukup panjang, nggak bisa dalam satu bulan 2 bulan. Jadi kita sudah tahu tanda-tandanya, oh ini sudah mulai naik nih. Serius nggak nih reksadana beli balik atau enggak? Atau jangan-jangan cuman bohongan aja beli terus buat dijual lagi. Oke, kira-kira itu aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau request, silahkan ada di kolom komen. Nanti saya akan baca dan saya akan pertimbangkan untuk bahas atau tidak. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.